Set, biar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Indriani, nomor absen 15 dari kelas 12 MIPA 4. Dalam video praktikum kali ini, saya akan membuat video mengenai osmosis dan difusis dengan alat sederhana yaitu kentang dan juga teh celup. Sebelum masuk pada praktikum, saya akan menjelaskan tujuan dari praktikum saya kali ini. Tujuannya pertama yaitu untuk mengetahui perubahan panjang kentang setelah proses osmosis dalam waktu yang telah ditentukan. Dan tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui perubahan warna air setelah proses difusi dalam setiap waktu yang telah ditentukan. Setelah menjelaskan tujuan, saya akan menjelaskan dan memaparkan alat dan bahan yang saya gunakan. Silakan melihat. Berikut ini adalah alat dan bahan yang saya gunakan dalam proses praktikum kali ini. Yang pertama yaitu ada 4 buah kentang yang sudah dipotong menjadi 5 cm. Yang kedua yaitu ada teh celup. Yang ketiga ada garam. Lalu ada 4 buah gelas plastik yang saya telah labeli nomornya. Ada 2 buah gelas kaca. Ada 1 teko air dingin. Ada beberapa air panas. Sedangkan untuk alat saya menggunakan 1 buah sendok, 1 buah penggaris. Lalu ada timer untuk menghitung berapa lama saya merendam kentang dan juga teh celup. Lalu ada LKPD yang telah saya siapkan yang nanti akan saya isi setelah melakukan praktikum ini. Percobaan pertama yang saya akan lakukan yaitu osmosis. Sebelum masuk pada praktikum, saya akan menjelaskan apa itu osmosis. Osmosis adalah perpindahan molekul pelarut melalui membran semi permeabel dari pelarut yang konsentrasinya rendah menuju konsentrasi tinggi, atau dari hipertenesis menuju hipertenesis. Nah, di sini yang termasuk hipotenesis adalah gelas 4 yang merupakan air biasa, dan yang termasuk hipertenesis adalah gelas 1, 2, 3 yang merupakan larutan garam. Langkah kerja yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan. Yang kedua yaitu tuangkan air ke dalam 4 gelas dengan volume yang sama. Setelah menuangkan air, tuangkan 2 sendok garam pada gelas pertama. Tambahkan 1 sendok menjadi 3 sendok. Lalu pada gelas kedua tuangkan 6 sendok. Dan lalu terakhir pada gelas ketiga tuangkan 9 sendok. Lalu aduk tiap larutan. Setelah itu, masukkan 1 buah kentang ke dalam masing-masing gelas. Lalu diamkan selama 30 menit menggunakan stopwatch. Kita akan ukur setelah 30 menit.
Ini merupakan beberapa kentang yang sudah saya angkat setelah direndam selama 30 menit. Pada kentang pada gelas A. Gelas yang pertama, terjadi perubahan dari 5 cm menuju 4,8 cm. Pada gelas yang kedua, dari 5 cm menuju 4,6 cm. Sedangkan pada gelas yang ketiga dengan 9 sendok garam dari 5 cm menuju 4,4 cm. Sedangkan pada gelas yang keempat, larutan air biasa tidak ada perubahan, yaitu tetap sama 5 cm. Setelah itu saya tulis hasil penelitian saya melalui tabel yang sudah saya tulis. Perbedaan lainnya yaitu selain dari panjangnya, kentang dengan air biasa masih keras, sedangkan kentang yang diberi air garam teksturnya lebih lunak dan lembut. Percobaan yang kedua yaitu percobaan osmosis menggunakan teh celup. Di sini yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan, terus tuangkan air panas pada gelas A dan air dingin ke gelas B, lalu celupkan kedua teh celup ke masing-masing gelas. Lalu tunggu setiap 3 menit. Pada 3 menit pertama, gelas A air mulai kemerahan dan pada gelas B air masih putih bening. Dan hasilnya saya akan catat pada tabel. Pada 3 menit kedua, pada gelas A air mulai merah kecoklatan, sedangkan pada gelas B mulai putih kekuningan. Dan hasilnya saya catat pada tabel. Pada menit ketiga, pada gelas A mulai coklat muda kemerahan, sedangkan pada gelas B mulai kuning kecoklatan. Dan hasilnya saya tulis pada tabel. Pada menit keempat, pada gelas A mulai coklat kemerahan, dan pada gelas B mulai kuning kecoklatan. Dan hasilnya saya catat pada tabel. Pada menit kelima, pada gelas A mulai coklat tua kemerahan, sedangkan pada gelas B mulai coklat muda. Dan hasilnya saya tulis pada tabel berikut. Di sini telah terlihat jelas pada gelas A dengan air panas, air lebih pekat, dan pada gelas B dengan air dingin, air sedikit kurang pekat. Setelah beberapa eksperimen yang saya lakukan sebelumnya mengenai osmosis dengan kentang dan juga difusi dengan teh celup, maka saya akan menyimpulkan dari dua hasil eksperimen saya. Pertama yaitu osmosis. Kentang yang dimasukkan dalam larutan garam mengalami penyusutan dan terjadi perubahan tekstur pada kentang yang awalnya keras menjadi lunak. Hal ini dikarenakan H2O di sekitar sel kentang lebih sedikit dibanding di dalam kentang dan mengakibatkan sel kentang harus mengeluarkan H2O. Semakin banyak kandungan garam pada kentang, maka penyusutan lebih sering terjadi. Seperti yang tadi kita lihat, pada gelas 1 penyusutan hanya terjadi 0,2 cm, sedangkan pada gelas 3 dengan kadar garam lebih tinggi 0,6 cm. Sehingga terjadi krenasi atau penyusutan sel karena kentang kehilangan air, atau sel-selnya hingga menyusut. Sedangkan pada proses difusi pada teh celup, yaitu suhu sangat berpengaruh terhadap kecepatan suatu partikel dalam bergerak. Sebagai buktinya, teh celup yang dicelupkan dalam air panas akan semakin cepat terjadi perubahan warna dalam airnya, dan pewarnaannya sangat pekat. Semakin tinggi suhu, maka proses difusi semakin cepat. Semakin rendah, maka semakin lambat proses difusinya. Berikut itu telah saya